Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Kenapa Tuhan harus dibela? Bukankah Tuhan itu maha kuasa, maha kuat? Kenapa Tuhan itu harus kita bela? Kenapa? Agama yang harus dibela berarti Tuhannya lemah. Sekali lagi saya katakan, agama yang harus dibela itu dibela mati-matian, berarti Tuhannya lemah. Kalau agamanya kuat, Tuhannya kuat, ngapain harus dibela coba? Ya kan? Benar nggak? Benar nggak, Cok? Jadi, bukankah Tuhan itu bisa membela dirinya sendiri? Kenapa kita harus membela Tuhan itu mati-matian gitu? Dia kan maha kuasa, maha perkasa, maha bisa segalanya. Lalu kenapa kita harus membela gitu? Jadi, di video ini saya akan ngomongin tentang filsafat ketuhanan ya. Jadi, di antara sahabat yang nonton video ini yang tidak kuat imannya gitu, yang mudah tersesat gitu, silakan skip video ini. Karena takutnya Anda akan tersesat di jalan yang benar. Jadi skip video ini ya. Ada beberapa orang yang, atau khususnya warga Konoha yang berpendapat, ngapain sih bahas masalah Tuhan? Tuhan itu kan tidak bisa didefinisikan. Iya, saya juga setuju dengan hal itu. Saya tidak menyangkal itu. Akan tetapi ada banyak masalah di dunia ini. Ada banyak keputusan kita. Ada keputusan kita yang keliru gitu, yang salah mengambil keputusan karena kita salah dalam mengerti Tuhan gitu. Cara pandang kita terhadap Tuhan itu mempengaruhi keputusan kita. Sangat mempengaruhi. Bagaimana cara kita memandang Tuhan itu, cara kita berpikir tentang Tuhan itu akan mempengaruhi keputusan kita. Ada banyak perang antar umat beragama gitu. Hanya karena berpikir bahwa Tuhan mereka itu harus dibela gitu. Ada banyak perang di dunia ini yang terjadi antar umat beragama. Hanya karena mereka merasa bahwa Tuhan mereka itu harus dibela. Ya kenapa harus dibela gitu? Itu kan yang jadi pertanyaan. Kenapa harus dibela? Kan Tuhan itu kan maha kuat, maha segalanya. Kenapa harus dibela gitu? Jadi saya melihat ya, Tuhan yang kita bela itu adalah Tuhan yang kita ciptakan sendiri. Jadi cara pandang kita terhadap Tuhan itu ada banyak berbeda-beda ya. Tapi yang paling sering saya melihat, cara pandang warga Konoha terhadap Tuhan itu adalah Tuhan yang mereka ciptakan sendiri. Yaitu Tuhan yang suka bercemburu gitu, suka nangis gitu, suka mengambek gitu, haus pujian gitu, harus dipuji-puji tiap hari gitu, disembah gitu, tidak dewasa gitu. Tuhan itu lemah gitu. Jadi kalau Tuhan itu harus dibela mati-matian gitu. Sama seperti misalnya nih, ada seseorang gitu, katanya dia kuat gitu, tahan pukul, tahan banting gitu, tahan peluru, semuanya kebal peluru gitu. Tapi dia menyewa bodyguard ratusan gitu. Jadi setiap dia kemana-mana dikawal sama bodyguard gitu, ratusan gitu. Atau 10 orang gitu, dikawal gitu. Berarti tidak rasional kan? Tidak masuk akal kan? Kalau seseorang yang mengatakan bahwa dirinya kebal hukum gitu, atau kebal peluru gitu, segala macam gitu. Bukan kebal hukum ya, kebal peluru gitu. Ngapain dia harus nyewa bodyguard gitu? Kenapa dia harus nyewa pengawal gitu? Kenapa? Kenapa dia harus nyewa pas pampres gitu? Kalau dia kebal gitu. Justru karena presiden itu nggak kebal kan? Contoh misalnya kan, ke presiden. Makanya dia dikawal kan? Jadi kalau Tuhan itu mah kuat, mah segalanya, kenapa harus dibela-bela mati-matian coba? Dan yang paling anehnya itu, banyak pandangan kita terhadap Tuhan itu, kita berpikir bahwa Tuhan itu Tuhan kita yang paling benar gitu, dan Tuhan kita itu lemah sehingga kita bela mati-matian. Dan ini yang banyak menimbulkan perang. Kita berpikir bahwa Tuhan kita itu beda dengan Tuhan orang lain, padahal kan Tuhan itu sama kan. Apapun suku kita, apapun ras kita, apapun agama kita, kita diciptakan oleh Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang universal gitu. Jadi ngapain kita harus perang gitu, memperebutkan Tuhan siapa yang paling jago gitu, Tuhan siapa yang paling keren gitu. Jadi konyol kan sebenarnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena cara pandang kita terhadap Tuhan itu keliru. Ini harus dikelirkan ya. Kalau ada kalimat yang mengatakan ngapain sih bahas Tuhan? Iya, justru harus dibahas karena ini banyak mempengaruhi keputusan kita. Jadi saya mengambil pandangan yang berbeda gitu, pemikiran yang berbeda. Tuhan itu harus dikelirkan dulu gitu. Jadi Tuhan itu jangan seperti yang kita pikirkan gitu, seperti Tuhannya warga Konoha gitu, mudah cemburu, harus dipuji gitu, harus dipuja-puji, disembah gitu, berapa hari gitu, disembah mulu gitu.
Kan Tuhan itu kan maha dewasa ya, tidak butuh pujian gitu, tidak haus pujian gitu. Makanya Albert Einstein pernah mengatakan, saya itu percaya Tuhan, tapi bukan Tuhan yang suka cemburu gitu, haus pujian, harus disembah gitu, harus disembah-sembah tiap hari gitu. Bukan Tuhan seperti itu yang dimaksud oleh Albert Einstein, tapi Tuhannya Spinoza. Tuhannya Spinoza itu adalah Tuhan yang dewasa gitu, tidak butuh dipuji-puji gitu, tidak harus disembah-sembah gitu, tidak mudah ngambek gitu, tidak mut-mutan gitu, tidak suka menghukum gitu. Ya Tuhan yang dewasa lah. Albert Einstein itu banyak ya warga Konoha yang mengatakan Albert Einstein juga percaya sama Tuhan, tapi Tuhan yang dipercaya oleh Albert Einstein itu bukan Tuhan seperti warga Konoha gitu, yang harus dibela mati-matian karena membela Tuhan ini ribut gitu, satu negara ribut, antar umat beragama ribut, merasa bahwa Tuhan mereka yang paling benar. Jadi kapan majunya kita coba? Makanya saya bahas ini, saya bongkar ini semua biar kita maju. Ini berpengaruh pada kemajuan satu bangsa. Apa pengaruhnya? Kalau kita ribut mempersoalkan Tuhan kita yang paling benar, Tuhan kita yang paling suci, Tuhan kita itu lemah, kita harus bela mati-matian. Kapan kita majunya coba? Kapan kita membela negara kita? Emang kita bisa membela negara kita dengan doa gitu? Kalau misalnya ada rudal gitu, atau jet tempur gitu, atau roket datang ke Konoha, abang kita bisa menangkan itu dengan doa? Nggak bisa dong. Jadi itulah pentingnya kemajuan suatu bangsa. Itulah pentingnya pemikiran gitu. Bukan sibuk membela Tuhan gitu. Ngapain kita bela Tuhan? Coba, bener nggak, Cok? Ngapain kita bela Tuhan gitu? Ngapain kita bela Tuhan mati-matian gitu sampai kita ribut antar umat beragama? Ngapain? Sia-sia, kan kosong. Jadi udah mulai sadar ya. Ngapain kita membela Tuhan mati-matian? Mungkin ada yang jawab seperti ini. Ini termasuk bagian daripada pengorbanan kita kepada Tuhan. Ngapain kita berkorban sama Tuhan? Ngapain? Ngapain? Kan Tuhan itu kan bisa membela dirinya sendiri gitu. Sama seperti yang saya katakan tadi itu. Ada orang yang tahan peluru, tahan banting semuanya, tahan segalanya. Ngapain dia harus butuh bodyguard gitu? Ngapain dia harus butuh pengawal? Kenapa kita harus membela-bela dia? Dia kan bisa membela dirinya sendiri gitu. Jadi Tuhan yang benar itu menurut saya itu Tuhannya Albert Einstein gitu. Tuhannya Spinoza. Siapa itu Spinoza? Spinoza itu seorang filsuf ya. Seorang yang ahli filsafat ya. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu bukan seperti Tuhan yang kita sembah sehari-hari gitu, yang mudah ngambek gitu, yang kemudian gitu, yang suka menghukum gitu, yang suka menyiksa gitu, udah meninggal tapi disiksa gitu. Kurang psikopat apa coba Tuhan itu? Jadi jangan ngaco deh. Tuhan itu intinya Tuhan itu tuh ya Tuhan maha pengasih, maha baik, maha murah gitu, maha kuat gitu, maha perkasa. Dia bisa membela dirinya sendiri gitu. Tapi di sisi lain, tanpa kita sadari, keyakinan kita terhadap Tuhan itu bisa berubah-ubah loh. Atau keyakinan kita terhadap Nabi itu bisa berubah-ubah. Contoh misalnya, dulu zaman dewa-dewi Yunani kuno, kalau ada yang mengatakan bahwa saya tidak percaya dengan dewa Zeus gitu. Tahu kan dewa Zeus itu? Yang dibikin lucu-lucuan itu di internet itu. Kalau ada yang mengatakan zaman itu, ada seorang yang mengatakan misalnya, saya tidak percaya dengan dewa Zeus. Dewa Zeus itu bohong-bohongan, akal-akalan daripada para dewa. Itu tidak benar adanya, itu bohong. Kalau misalnya ada yang mengatakan seperti itu, pasti dipenjara seumur hidup, dibunuh pada saat zaman Yunani kuno. Jadi keyakinan kita terhadap Tuhan itu juga seperti itu, berubah-ubah sepanjang masa. Karena seiring berjalannya waktu sampai sekarang ini, ada orang yang mengatakan bahwa saya tidak percaya Zeus, dewa Zeus. Saya tidak percaya bahwa dewa Zeus itu yang bikin petir gitu. Pasti nggak ada orang yang marah dong. Sah-sah aja, nggak ada orang peduli kan, nggak bakal dipenjara kan. Kalau kita menghina dewa Zeus misalnya. Tapi kalau kita mengatakan bahwa zaman sekarang ini saya tidak percaya nabi ini misalnya, tidak percaya nabi itu segala macam gitu, nabi A atau nabi B gitu. Kalau misalnya kita salah mengucapkan, bisa kita kena masalah kan, bisa dipenjara kita. Jadi keyakinan juga seperti itu. Bisa aja agama zaman sekarang ini sama seperti dewa-dewi
Yunani kuno. Kalau misalnya ada 200 tahun lagi gitu, 300 tahun lagi, atau 1000 tahun lagi gitu. Hal-hal yang biasa aja kan. Misalnya nih, ada nabi zaman sekarang yang sangat dikejar puji. Terus nanti 1000 tahun atau 2000 tahun lagi itu dijadikan meme gitu. Meme di internet misalnya gitu. Itu jadi masalah. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu menurut saya pemikiran-pemikiran yang bikin kita bisa menjadi maju gitu cara berpikirnya. Jangan berpikirnya itu seperti berpikir yang terlalu fanatik dalam beragama, berlebihan dalam beragama. Karena sesuatu yang kita yakini itu, keimanan itu kan ada kadaluarsanya. Jadi keimanan itu ada kadaluarsanya. Jangankan keimanan, sains juga ada kadaluarsanya. Penemuan sekarang bisa aja beda di kemudian hari kan. Tapi yang jadi permasalahan itu kita terlalu fanatik pada keyakinan sekarang gitu. Tapi pada pihak sains kan nggak seperti itu. Kalau misalnya ada penemuan baru, ya nggak apa-apa, penemuan baru aja gitu. Jadi itu intinya, itu poinnya. Apakah Tuhan itu harus dibela? Menurut saya teman gue, ngapain harus dibela? Tuhan Maha Kuasa kok. Bisa dia membela dirinya sendiri kok. Ngapain harus dibela? Ngapain harus disembah-sembah gitu? Ngapain harus dipuji-puji? Tuhan itu kan maha baik. Ngapain harus disembah? Cukup kita jujur gitu. Jadi saya tuh sering diejek ya. Kenapa kamu sering berorientasi pada kejujuran? Ya kalau kita tidak jujur, kita tidak akan bisa menjadi negara maju. Kalau kita tidak jujur, kita tidak akan bisa sukses gitu. Kalau kita sering bohong, siapa yang percaya sama kita? Itu intinya, itu poinnya. Oke, terima kasih sudah menyimak dalam video ini. Saya Ray Agnostik, salam rasional.